saya menjadi salah satu kompetitor Pak, di dunia olahraga ataupun di SDM manusianya. Karena kan kita kampung ini Kabupaten Toba daerah baru, jadi saya ingin memajukan kabupaten kampung halaman saya di Kabupaten Toba. Dan saya melihat banyak anak-anak Toba yang punya potensi Pak, punya potensi SDM-nya tinggi, tetapi terbentur dengan keadaan ekonomi yang kurang mendukung Pak finansial. Jadi saya coba merangkul mereka ke dalam kampung-kampung yang pelosok seperti daerah Gunung Menanti yang berbatasan dengan Lampung Tengah dan Utara, kampung Waisido yang berbatasan dengan Lampung Utara juga. Saya rangkul anak-anaknya, saya ajak main basket, saya asuh, ya terkumpullah anak-anak sekitar 20 orang ini. Ya sebenarnya kalau di luar banyak Pak anak didik saya, tapi yang mampu saya gendong saat ini adalah 20 anak Pak. Jadi bervariasi, mereka ada yang sudah lama, ada yang baru setahun. Ya kan, saya bawa mereka dari keluarganya dan keluarganya mau menyerahkan ke saya sekolahkan, saya jadikan siswa yang punya attitude yang baik, yang punya SDM yang bagus. Saya dengan pelatih Pak, pelan-pelan dengan cara keayahan, kebapaan saya didik mereka, yang mereka berangkat dari kebinekaan Pak. Ada yang beda suku, beda agama, beda tempat tinggal desanya. Saya jadikan satu di sini, jadi satu wadah di rumah saya. Saya jadikan anak-anak saya yang saya lakukan semua sama, tidak ada bedanya. Menurut saya sosok Pak Beni ini adalah sosok yang sederhana, kemudian penuh kepedulian terhadap sesama. Terlebih ini dibuktikan dengan beliau memiliki beberapa anak asuh yang beliau urus dengan baik seperti anak sendiri. Tinggal di rumah beliau memberikan pendidikan, memberikan biaya sekolah, sampai dengan anak-anak ini betul-betul bisa mandiri di kemudian hari. Ini selaku anggota Babin saya, khususnya yang berdomisili di Telambuang Udik, yang bersangkutan sangat inovasi, ya, bisa mengembangkan diri. Yang pastinya beliau sosialisasi masyarakat mudah, ya, mudah diterima karena orangnya santun. Yang pertama santun, orangnya kreatif, dengan warga masyarakat juga diterima, ya, tingkat sosialnya sangat tinggi, ya, apapun yang dia lakukan, ya, terlepas dari dia seorang anggota polisi, tapi di masyarakat juga kalau kedatangan seorang BNI ini mungkin ada timbul rasa aman lah di desa yang bersangkutan. Apabila terjadi tangkap tangan, tertangkap basah maling di kampung kita, saya mohon jangan ada warga kita main hakim sendiri Pak. Lebih baik diamankan dulu tersangkanya, barang buktinya, ya kan, laporkan ke pihak polsek. Di kesempatan pertama pada saat tertangkap, jangan nunggu sejam 2 jam, ya kan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan juga ini sebagai contoh kepada rekan-rekan Babi supaya mengikuti, bahkan mungkin bisa melebihi lagi. Terus Pak, kalau namanya harapan saya adalah finansial pendukung Pak, karena yang di SMK pun butuh bayaran Pak, walaupun mereka sudah dapat potongan, tetap ini harus memikirkan biaya seperti ya adanya PKL. Contohnya PKL mereka satu anak sebayar 800.000. Itu pun Beni minta keringanan ke sekolah karena mereka PKL-nya Beni tempatkan di desa ini, tidak di luar kabupaten, supaya bisa memangkas biaya PKL itu Pak. Jadi dari 800 bisa menjadi setengahnya Pak. Nggak ada jarak, jadi kita selalu berbagi, selalu cerita masalah bujang ataupun masalah sekolah, kita selalu sharing sama Bang Beni. Jadi kita anggap udah teman lah kita. Sosoknya kita anggap luar biasa. Kita tanding tanpa Pak Beni, kita pasti kalah. Karena nggak ada orang di luar yang bisa teriak seperti Pak Beni ini, yang selalu ngasih semangat, support sama kita orang. Kalau kita orang bilang luar biasa, dia melatih. Kadang marah, kadang senang. Jadi kita dalam bermain jadi enak, jadi senang aja basket sama Pak Beni. Bisa menjadi suami yang baik buat saya, bapak yang baik buat anak. Terus itu anak-anak juga bisa lebih baik. Apa namanya? Jadi mereka jadi anak yang sukses, anak yang bisa bekerja. Mau jadi apa aja terus yang penting mereka kerja, bisa kuliah, namanya bisa menuntut kami jalan yang baik. Semoga abang di sana sehat, jangan lupa makan Bang. Kami tahu abang jarang makan. Karena makan daripada abang. Kita sering habis keras, nanti kita makan. Abang udah ngomong gak apa-apa, makan aja kamu orang, abang kenyang. Kami tahu Bang, abang juga lapar. Cuma karena buat kami abang ikhlas. Abang nahan dan makan. Saya lapar kami makan semua. Kasih ke abang. Saya punya filosofi seseorang yang sudah sangat kuat mendorong saya untuk menjadi bapak asuh. Saya punya bapak angkat, kebetulan beliau adalah ketua pendeta Bethel Indonesia, Bapak Dani Kosasi. Beliau selalu mewakili saya dengan sedikit nasihat dia kepada saya, yang beliau katakan, "Beni anakku, tanganmu diberkati Tuhan, maka dari itu kamu berbagilah kebahagiaan dengan sesama." Itu Beni pegang teguh sampai saat ini, walaupun beliau tidak seagama sama Beni, tapi beliau orang tua. Apapun nasihat beliau yang baik, yang mengajarkan kami kebaikan, Beni pegang teguh dan